bahwa terdapat saksi-saksi yang menyatakan bahwa saudara Peggy Setiawan alias Peron yang saat ini menjadi tersangka adalah Peggy alias Peron yang dimaksud dalam ketiga putusan di atas. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Itu fitnah. Saya rela mati. Saya rela mati. Tidak. Sidang gugatan pra-peradilan yang diajukan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, kembali dilanjutkan pada hari Selasa 2 Juli 2024. Agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan duplik dari Polda Jawa Barat yang mengatakan Peggy Setiawan ialah benar Peggy Peron yang didukung dengan bukti yang kuat. 1. Bahwa termohon menolak semua dalil-dalil yang disampaikan oleh para pemohon dalam permohonan dan repliknya kecuali terhadap apa yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh termohon. 2. Bahwa termohon tetap pada pendirian semula sebagaimana dimaksud dalam dalil-dalil jawaban tertanggal 2 Juli 2024. 3. Bahwa setelah mempelajari replik yang disampaikan oleh pemohon, termohon berpendapat bahwa replik tersebut tidak dapat mematahkan dalil-dalil yang disampaikan oleh termohon dalam jawaban tertanggal 2 Juli 2024. 4. Bahwa dalam jawaban tertanggal 2 Juli 2024, termohon telah sampaikan kronologis penanganan perkara dan tahapan-tahapan yang telah termohon lakukan dalam menangani perkara sebagaimana yang telah termohon bacakan dalam jawaban tersebut. 5. Bahwa termohon sepakat pemeriksaan pra-peradilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 4 tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan pra-peradilan. Namun termohon perlu jelaskan bahwa tujuan penyampaian keterangan saksi-saksi, bukti-bukti yang diperoleh dalam penyidikan serta pendapat ahli yang didapatkan oleh termohon bukan hendak memasuki materi perkara, melainkan menunjukkan bahwa alat bukti yang diperoleh termohon mempunyai kualitas bukti yang kuat sehingga pantas untuk dijadikan alat bukti dalam perkara akuo. 6. Bahwa benar termohon berdasarkan surat daftar pencarian orang atau DPR nomor DPO garing 88 garing 9 garing 2016 garing Ditreskrim tanggal 15 September 2016 telah menetapkan bahwa Peggy alias Peron masuk dalam daftar pencarian orang bersama dengan saudara Andi dan saudara Dani, yang mana hal tersebut termohon lakukan sesuai dengan apa yang dipertimbangkan oleh majelis hakim yang mengadili dan memutus perkara pidana nomor 16 garing Pitsus strip anak garing 2016 garing 6 PN Cirebon tanggal 10 Oktober 2016. Perkara pidana nomor 03 garing PID garing PID titik B garing 2017 garing PN Cirebon tanggal 26 Mei 2017 dan perkara pidana nomor 04 PID titik B garing 2017 garing PN Cibinong garing Cirebon PN Cirebon tanggal 26 Mei 2017. Atau dengan kata lain, termohon dalam menetapkan pemohon dalam daftar pencarian orang atau DPO sesuai dengan pertimbangan ketiga putusan dimaksud. Bahwa adapun dengan dalil pemohon yang menyatakan terdapat perbedaan antara orang yang masuk daftar pencarian orang atau DPO dengan diri pemohon, dalam hal ini termohon sudah jelaskan dalam jawaban tertanggal 2 Juli 2024 bahwa terdapat saksi-saksi yang menyatakan bahwa saudara Peggy Setiawan alias Peron yang saat ini menjadi tersangka adalah Peggy alias Peron yang dimaksud dalam ketiga putusan di atas. Keterangan saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan tersebut di atas diperkuat dengan adanya bukti-bukti yang telah dilakukan penyitaan dan juga dikuatkan dengan keterangan ahli Inafis saudara Eko Wahyu Bintoro SH MKO. Sehingga sangat tidak beralasan hukum apabila pemohon mendalilkan bahwa ada perbedaan antara Peggy Setiawan alias Peron yang saat ini dianggap berbeda dengan Peggy alias Peron dalam ketiga putusan tersebut. 7.
bahwa pelaksanaan gelar perkara di dalam jawaban termohon tanggal 2 Juli 2024 pada halaman 5 angka 7 mencantumkan pelaksanaan gelar perkara pada tanggal 21 Mei 2024, sedangkan di halaman 36 huruf B termohon mencantumkan tanggal 19 Mei 2024. Perlu termohon jelaskan bahwa pelaksanaan gelar perkara di halaman 36 huruf B sudah dilakukan perbaikan atau renvoy dan telah disetujui oleh pemohon di muka persidangan di hadapan hakim. 8. Bahwa terkait dengan dalil pemohon yang menyatakan penetapan tersangka terhadap pemohon adalah tidak sah karena tidak didukung dengan 2 alat bukti, terhadap dalil tersebut telah kami sampaikan dalam jawaban bahwa penetapan tersangka terhadap pemohon telah berdasar pada alat bukti sebagaimana dimaksud dan ditentukan dalam pasal 184 KUHP, yaitu adanya keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan bukti berupa visum et repertum dan beberapa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Bahwa terkait dengan ketiga putusan dari Pengadilan Negeri Cirebon yang telah berkekuatan hukum tetap, ahli pidana yang telah dimintai pendapatnya oleh termohon menyatakan bahwa ketiga putusan tersebut tidak ditemukan adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda oleh hakim dari sisi substansi yang mempengaruhi perbedaan amar putusan. Artinya, hakim berdasarkan keyakinannya telah meyakini bahwa para terdakwa telah divonis berdasarkan kebenaran material yang sesungguhnya, sehingga ahli berpendapat jika dikas dengan satu keterangan dari saksi Sudirman bin Suratno yang disampaikan di luar persidangan yang telah diputus tersebut tidak mempengaruhi kekuatan putusan telah ingkrah atau berkekuatan hukum tetap tersebut. Saya lanjutkan dengan